pertama saya berterima kasih ya kepada tokoh-tokoh yang selalu berbicara, jangan bosan berbicara ya untuk kebaikan bangsa ya. Revisi UU pembentukan peraturan perundangan, apakah untuk Omnibus Law? Saya jawab ya. Jadi saya jawab ya itu berkenaan dengan kelakuan di parlemen ya, kelakuan praktek kartel, behavior dari praktek kartel di DPR ya. Nah, kenapa? Karena tidak ada penyeimbangnya ya. Contoh, kepentingan kartel intern saja contoh. Karena fraksinya banyak, pimpinan MPR itu dirubah dari 5, 8 jadi 10 ya, sehingga anggarannya banyak ya. Itu pakai peraturan perundang-undangan ya. Nah, hanya untuk mengubah, mengakomodasi fraksi-fraksi kecil, pimpinan MPR itu dirubah jadi gede. Nanti kalau 20 fraksinya bisa 20 tuh pimpinan DPR. Itu dilakukan untuk hanya sekedar untuk kepentingan kalau mau dikritik itu ya kepentingan kecil sekali itu ya. Yang kedua ya, untuk mencegah elemen-elemen baru masyarakat masuk dalam partai, itu syarat-syarat partai di undang-undang dibikin sesulit mungkin ya, dengan persyaratan seluruh Indonesia dan macam-macam. 3 ya, untuk dominasi pilpres kekuasaan di tingkat tertinggi ya, maka batas pencalonan itu tetap 20% ya. Yang terakhir ya, sebenarnya pimpinan MPR itu sudah sepakat untuk membuat sidang umum MPR ya, untuk membuat garis-garis besar haluan negara atau pokok-pokok haluan negara ya. Nah, pada itu tahun lalu ya. Tapi pada saat yang sama akan ada penyelundup ya. Penyelundup itu namanya 3 periode itu ya. Yang itu sudah dikerjakan sedemikian rupa. Tetapi fraksi besar karena kepentingannya juga beda, dalam hal ini PDIP tidak setuju ya. Sehingga sidang itu yang disepakati seluruh fraksi MPR itu tidak jadi ya. Jadi di dalam parlemen itu kepentingan-kepentingan internal ya, kepentingan-kepentingan individu ya, kepentingan kelompok kecil itu terjadi. Mengapa? Karena di hulu di partai itu kebanyakan, tidak semua, itu adalah sistem pra-peradaban ya. Itu sistem feodal. Mengapa feodal ya? Ya itu keluarga dan segala macam lah. Dan aturan-aturan modern dalam partai itu tidak terjadi ya. Dan itu terjadi abuse of power di dalam partai sendiri ya, belum nyampe kekuasaan, itu hulunya kan. Sebagai contoh, jual beli calon ya, jual beli calon gubernur, calon bupati, itu kan jual beli aja ya. Yang itu jual dengan uang dan segala macam tidak terkena sebagai sebuah praktek ilegal ya, atau kejahatan ya, seperti korupsi ya. Nah, jadi praktek di hulu feodal, praktek-prakteknya ilegal, lari ke sana, ada praktek-praktek seperti itu, sehingga analisis terhadap apakah revisi undang-undang ini untuk itu ya jawaban saya dengan argumen-argumen itu ya.